Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nur Hidayah, NIM 19 10 20 569, kelas Gerakan Sosial, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Gerakan Sosial. Hai, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori mobilisasi gerakan sosial kontemporer 2. Teori ini lebih menekankan pada permasalahan teknis dan tindakan rasional. Perkembangan atau keberhasilan suatu gerakan sosial tergantung pada fluktuasi sumber daya, di mana sumber daya ini terdiri dari money, man, method. Keberadaan sumber daya ini sangat menentukan kesinambungan, keberhasilan, kehancuran, ketegangan, atau ketidakmampuan dalam mengolah sumber daya menjadi penyebab berhentinya sebuah gerakan sosial. Organisasi gerakan sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, cakupan sempit, legal formal, dan pengusaha, di mana organisasi ini terdiri dari MHGU, Mafia NGO, di mana tujuan organisasi ini untuk memperkaya diri. Selanjutnya ada BRIFU, Brief and Case NGO, yaitu organisasi yang tidak memiliki struktur tetapi memiliki legal formal atau badan hukum yang beroperasi tidak setiap hari namun hanya waktu tertentu. Selanjutnya ada PONGO, Political NGO. Yang kedua ada cakupan luas, komunitas atau badan non legal formal, yaitu suatu kelompok yang terkait atau tidak terkait dengan lembaga secara langsung atau badan non legal formal. Dalam organisasi gerakan sosial terdiri dari output dan input, di mana input ini sendiri terdiri dari man, money, method. Sedangkan output yaitu disebut juga dengan man rationality, yaitu sebuah produk sosial hasil input yang berupa taktik dan strategi dalam sebuah gerakan sosial. Sumber daya yang mempengaruhi move environment yakni pertama, faktor internal. Faktor internal yakni proses manajemen input dan output yang bersifat adaptif. Proses pengolahan sumber daya dan transformasi dipengaruhi oleh beberapa pola pikir, antara lain pola pikir pragmatif, di mana anggota yang bergabung dalam organisasi ini tidak paham dengan isu yang dipermasalahkan. Selanjutnya ada pola pikir radikal, yakni setiap anggota yang bergabung dalam organisasi ini harus memiliki kesadaran penuh dan paham apa isu yang dipermasalahkan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama dipengaruhi oleh budaya politik. Antara lain budaya politik yang mempengaruhi yaitu budaya politik apatis, di mana masyarakatnya itu memiliki peran yang pasif dalam bernegara dan berbangsa. Umumnya masyarakat seperti ini ada di masyarakat pedalaman. Yang selanjutnya budaya politik mobilisasi, di mana masyarakatnya itu memiliki pengetahuan yang tinggi tentang ekonomi, sosial, agama, namun kepedulian sosial itu sangat rendah. Umumnya masyarakat seperti ini ada di masyarakat perkotaan. Selanjutnya ada budaya politik aktif, di mana masyarakatnya itu memiliki pengetahuan yang tinggi tentang ekonomi, agama, sosial, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Umumnya masyarakat yang seperti ini sangat aktif dalam bernegara dan berbangsa. Faktor eksternal yang kedua itu struktur politik. Struktur politik ini terdiri dari dua, yaitu struktur politik demokrasi dan struktur politik otoriter.
struktur politik demokrasi yaitu keterbukaan terhadap pendapat orang-orang atau masyarakat. Jadi masyarakatnya diberi kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah. Selanjutnya, struktur politik otoriter. Struktur politik otoriter ini bersifat tertutup dan membatasi pergerakan masyarakat. Jadi masyarakatnya sangat dibatasi dalam memberikan aspirasinya. Yang ketiga ada dinamika organisasi kemasyarakatan, di mana organisasi internal dipengaruhi oleh keterbukaannya organisasi kemasyarakatan. Yang keempat ada organisasi tandingan, yaitu sumber daya lawan menjadi pengaruh besar kecilnya sumber daya yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Yang mempengaruhi mobilisasi sumber daya dalam sebuah organisasi yakni yang pertama kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki peran sebagai isu entrepreneur, yakni mampu memobilisasi massa dalam gerakan tersebut. Yang kedua, rasionalitas cara, yakni hasil pengolahan input oleh organisasi gerakan tersebut. Keterlibatan orang-orang dalam sebuah organisasi gerakan, yang pertama sebagai anggota tetap atau militan, yang kedua sebagai anggota tidak tetap, yang ketiga sebagai orang yang hanya ingin mencari keuntungan. Secara garis besar, generalist belief menjadi pendorong gerakan sosial movement atau isu entrepreneur dan pola ideologi rasional, sehingga keduanya saling mempengaruhi. Itulah tadi video mengenai teori mobilisasi gerakan sosial kontemporer 2. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.